Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas menelaah metode pembelajaran dan komponen pendidikan sebagai fondasi proses belajar. Baik, di sini pada kesempatan kali ini yang akan membahas tentang metode pembelajaran ialah Sehat Sumurubu, dan yang kedua komponen-komponen pendidikan yang dibahas oleh Adelia Rizky Januari. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang metode pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehat Sumurubu, NIM 4101210213, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran. Nah, pertama yaitu adalah pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif ataupun efisien. Nah, jadi metode ini mencakup pendekatan atau strategi atau langkah-langkah yang dirancang untuk menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, serta tujuan pendidikannya. Nah, sekarang berikutnya itu adalah macam-macam metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 metode pembelajaran, yaitu pertama metode ceramah, metode diskusi, metode deskriptif, demonstrasi. Maaf ya. Yang pertama yaitu adalah metode ceramah. Nah, metode ceramah merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling tradisional dan sering digunakan oleh guru di setiap jenjang sekolah. Nah, di mana guru menyampaikan materi pembelajaran secara lisan kepada siswa, biasanya dalam bentuk penjelasan atau uraian tanpa banyak interaksi langsung. Nah, dalam metode ini guru berperan sebagai pusat informasi, sedangkan siswa berperan sebagai pendengar. Nah, ciri-ciri dari metode ceramah itu yang pertama, komunikasinya berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Terus 2, siswa biasanya itu pasif dan hanya mendengarkan. Nah, 3, cocok digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Nah, terakhir yaitu tidak memerlukan banyak alat bantu atau media pembelajaran dalam metode ceramah ini. Nah, sedangkan dalam metode ceramah juga mempunyai kelebihan dalam metode tersebut, misalnya efisien untuk menyampaikan materi yang luas, mudah diterapkan dalam kelas besar, terus memberikan kesempatan guru untuk menjelaskan konsep secara sistematis. Nah, sedangkan kita juga dapat ketahui bahwa metode ceramah juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya itu apa saja? Nah, yang pertama misalnya membuat siswa pasif dan juga cepat bosan. Kadang ya, ada yang guru menggunakan metode ceramah, ada yang di depannya itu fokus, di belakangnya udah tidur misalnya. Terus yang kedua yaitu tidak mengembangkan
keterampilan berpikir secara kritis atau kolaboratif. Nah, ketiga yaitu sulit untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa memahami materi secara langsung. Nah, jadi metode ceramah itu sebaiknya dipandukan dengan metode lain seperti diskusi atau tanya jawab misalnya, agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Sedangkan yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada proses tukar pikiran atau pendapat dan ide antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Nah, mengenai suatu topik yang telah dipelajari. Tujuan utama dari metode diskusi ini itu untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membiasakan mereka untuk menghargai berbagai pendapat orang lain. Nah, sedangkan ciri-ciri dari metode diskusi ini seperti bersifat dua arah atau lebih. Nah, dengan interaksi aktif antara peserta didik atau siswa dengan guru, terus guru dengan siswa. Nah, peserta didik didorong untuk mengemukakan pendapat, misalnya seperti bertanya, terus atau merespon pendapat orang lain. Nah, terus yang ketiga yaitu topik yang dibahas biasanya bersifat terbuka dan menantang pemikiran. Yang terakhir yaitu guru berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi. Nah, sedangkan dan di dalam metode diskusi juga mempunyai kelebihan. Kelebihannya itu seperti dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Mengembangkan kemampuan materi secara mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan berpikir kritis. 3. Membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam melalui sudut pandang yang berbeda. Nah, berikutnya metode diskusi juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan tadi adalah kelebihan dari metode diskusi. Berikutnya kekurangan metode diskusi. Nah, sedangkan metode diskusi kekurangannya itu seperti membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan metode ceramah. Nah, tidak cocok untuk menyampaikan informasi bersifat teknis atau fakta yang banyak dan harus cepat dipahami. 3 yaitu jika tidak diarahkan dengan baik, diskusinya itu bisa melenceng dari topik ya. Nah, jadi metode diskusi itu sangat cocok digunakan dalam pembelajaran, misalnya seperti pendidikan agama Islam. Nah, misalnya saat membahas isu moral atau etika atau nilai-nilai agama yang membutuhkan pemahaman dan refleksi bersama. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi merupakan salah satu metode pembelajaran di mana seorang guru memperagakan atau menunjukkan secara langsung suatu proses,
tindakan, dan penggunaan alat di depan siswa. Nah, agar siswa dapat memahami lebih jelas dan konkret. Jadi metode ini sangat efektif untuk pembelajaran yang memerlukan keterampilan seperti praktek atau visualisasi langkah-langkah tertentu. Nah, ciri-ciri dari metode demonstrasi yaitu seperti guru menunjukkan secara nyata proses atau cara melakukan sesuatu. 2, siswa itu mengamati secara langsung apa yang dilakukan guru. 3, biasanya disertai penjelasan lisan untuk memperkuat pemahaman. 4, melibatkan alat atau media pembelajaran tertentu. Nah, sedangkan kelebihan dari metode demonstrasi yaitu membantu siswa memahami yang bersifat pasif, praktis atau teknis. 2, meningkatkan daya ingat siswa karena belajar melalui penglihatan dan pengalaman secara langsung. 3, membuat pembelajaran lebih menarik dan konkret. 4, mengurangi kesalahan siswa saat praktekkan sendiri. Nah, sedangkan kekurangan dari metode demonstrasi yaitu membutuhkan persiapan alat, tempat, dan waktu yang cukup. Nah, 2, tidak efektif untuk kelas yang terlalu besar jika tidak ditunjang dengan alat bantu visual. 3, itu keterbatasan alat atau bahan dapat membatasi penerapan metode demonstrasi ini. Nah, contohnya nih penerapan dalam salah satu mata pelajaran seperti mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, guru PAI bisa menggunakan metode demonstrasi saat pembelajaran atau saat mengajar tentang tata cara wudhu, sholat, menyolatkan jenazah, atau praktek manasik haji. Nah, dengan melihat secara langsung langkah-langkahnya, siswa itu lebih mudah memahami dan meniru dengan benar melalui metode demonstrasi yang diperagakan oleh guru PAI. Nah, metode berikutnya adalah metode tanya jawab dan metode proyek. Berikutnya adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran yang melibatkan interaksi langsung antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Nah, dengan tujuan menggali pemahaman siswa, jadi mendorong partisipasi aktif serta melatih kemampuan berpikir kritis dan verbal siswa. Jadi metode ini dapat digunakan sebagai pengantar atau inti atau penutup dari proses pembelajaran. Nah, di dalam metode tanya jawab mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdapat komunikasi dua arah antara guru dan siswa maupun siswa dan guru. 2, guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab atau sebaliknya. 3, seperti mendorong siswa untuk berpikir, mengingat, mengemukakan pendapat. 4, yaitu dapat digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara langsung. Nah, dari metode tanya jawab mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Seperti
meningkatkan keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 2. Membantu guru menilai pemahaman siswa secara langsung, melatih keberanian, kemampuan berbicara dan berpikir secara kritis siswa. Nah, dapat digunakan untuk menjelaskan materi yang belum dipahami, ya kan? Sedangkan kekurangannya apa? Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, tidak semua siswa berani atau mampu menjawab pertanyaan. 2. Bisa memakan waktu jika tidak terkontrol dengan baik. 3. Kurang efektif jika digunakan untuk menyampaikan materi baru secara menyeluruh. Nah, contohnya metode tanya jawab diterapkan di salah satu mata pelajaran, misalnya seperti pendidikan agama Islam. Nah, dalam pendidikan agama Islam, salah satu materi seperti akidah atau kisah Nabi. Nah, guru bisa menggunakan metode tanya jawab. Tanya jawab seperti apa? Untuk menggali pemahaman siswa tentang nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Misalnya, setelah menceritakan kisah kejujuran Nabi Muhammad SAW, guru bertanya, apa manfaat sikap jujur dari kehidupan sehari-hari? Nah, gitu. Nah, siswa bisa berpikir untuk menjawab karena gampang, ya. Yang kedua adalah metode proyek. Nah, metode proyek adalah metode pembelajaran yang menugaskan kepada siswa untuk merencanakan atau melaksanakan dan menyelesaikan suatu kegiatan atau tugas. Nah, yaitu seperti tugas secara mandiri atau kelompok yang berkaitan dengan topik pembicaraan. Metode proyek tersebut biasanya itu bersifat praktis dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata. Nah, sehingga siswa itu belajar melalui pengalaman langsung. Nah, ciri-cirinya metode proyek itu seperti siswa aktif dalam merancang dan menjalankan proyek. Terus 2. Pembelajaran berpusat pada siswa. Proyek berkaitan dengan kehidupan nyata mendorong pemecahan masalah. 4. Membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dibanding metode lain. Terakhir, biasanya dilakukan secara kelompok. Nah, kelebihan dari metode proyek yaitu adalah mengembangkan keaktifan atau kerjasama, tanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritisnya siswa. 2. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa memiliki proyeknya. 3. Membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan kontekstual. 4. Mengasah keterampilan manajerial dan komunikasi. Nah, kekurangannya itu seperti apa? Kekurangannya 1. Membutuhkan waktu yang cukup lama. 2. Memerlukan pengawasan dan bimbingan intensif dari guru. 3. Tidak semua siswa memiliki tingkat kemandirian dan kedisiplinan yang sama. 4. Terkadang sulit menilai secara objektif jika proyek dikerjakan kelompok. Nah, itu adalah kekurangannya. Nah, contohnya nih, proyeknya dalam bentuk dengan materi, misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Seperti guru itu memberi tugas kepada peserta didik untuk membuat video pendek tentang adab sehari-hari dalam Islam. Terus mengolah kegiatan sosial seperti bakti sosial atau penggalangan dana untuk anak yatim, misalnya. Terus 2. Menyusun majalah dinding bertema nilai-nilai Islam atau membuat laporan wawancara dengan tokoh agama tentang toleransi antar
antar umat yang beragama, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lanjut, berikutnya adalah manfaat dan tujuan dari metode pembelajaran ini seperti apa, oke? Berikutnya yaitu adalah manfaat dan tujuan metode pembelajaran. Nah, manfaat dari metode pembelajaran yaitu seperti meningkatkan pemahaman dan retensi siswa, materi siswa, terus karena metode yang sesuai dapat membantu siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang telah diajarkan. Nah, selain menggunakan berbagai metode juga dapat menghindarkan siswa dari kebosanan dengan membuat pembelajaran lebih menarik dan dinamis. Nah, jadi metode itu yang bervariasi juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa itu merasa lebih melibatkan dan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, metode yang interaktif memungkinkan evaluasi yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari segi kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik siswa. Nah, jadi manfaat lainnya itu seperti mempererat interaksi antara guru dan siswa dan guru, terus menciptakan hubungan yang lebih positif dan meningkatkan kualitas komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya yaitu tujuan dari metode pembelajaran. Tujuannya yaitu seperti untuk mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara efektif dan efisien. Nah, mulai dari metode yang tepat. Guru bisa dapat menyampaikan materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, sekaligus menumbuh keaktifan, kreativitas dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, metode pembelajaran juga bertujuan untuk menyesuaikan strategi mengajar dengan karakteristik dan gaya belajar siswa yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi lebih personal dan bermakna. Nah, jadi metode yang baik juga dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, serta membentuk sikap positif seperti kerjasama dan toleransi. Nah, tujuan dari metode pembelajaran itu adalah bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga dapat pengembangan karakter dan keterampilan dan sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya Adelia Rizky Januari dari program studi pendidikan agama Islam akan membahas mengenai komponen dalam sistem pendidikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih komponen-komponen dalam sistem pendidikan itu.
Ayo kita bahas. Nah, apa sih itu komponen? Nah, komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran sangat penting dalam berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen-komponen yang akan saya bahas di sini memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan tersebut. Nah, komponen-komponen itulah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya proses tersebut, tujuan dari sistem pendidikan tersebut. Baik, di sini komponen-komponen yang akan saya bahas. Yang pertama, komponen input pada sistem pendidikan. Lalu yang kedua, ada proses pada sistem pendidikan. Lalu yang ketiga, ada environmental pada sistem pendidikan. Lalu yang terakhir, ada output dalam sistem pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu input dalam sistem pendidikan. Nah, input pada sistem pendidikan ini dibedakan dalam 3 jenis, yaitu input masukan, bisa dibilang sebagai peserta didik, lalu input alat, ya, bisa dibilang sebagai kurikulum dan peserta didik, lalu yang terakhir ada input lingkungan. Nah, input dalam sistem pendidikan ini mempunyai input pokok juga. Yang pertama ada dasar pendidikan. Nah, pendidikan itu kan sebagai proses timbal balik antara pendidik dan peserta didik, melibatkan beberapa faktor. Nah, diselenggarakan itu kan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan itu didasari oleh nilai-nilai tertentu. Nah, nilai-nilai itulah yang dikatakan sebagai dasar pendidikan. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu kan sebagai suatu tujuan itu kan sebagai suatu komponen pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan itu kan untuk menciptakan manusia yang utuh dalam beberapa aspek, baik itu aspek jasmani dan rohani dari individunya maupun yang lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu peserta didik. Nah, peserta didik itu kan sebagai subjek karena peserta didik itu kan yang ingin mengembangkan dirinya, yang akan terus-menerus mengembangkan dirinya untuk memecahkan masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupannya. Baik, lalu yang kedua, komponen yang kedua ada proses pada sistem pendidikan. Nah, proses pendidikan adalah kegiatan yang mengarahkan seluruh komponen pendidikan oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan pendidikannya. Nah, jika kita menginginkan hasil yang baik, tentunya kita harus melalui proses-prosesnya. Nah, proses ini masuklah dalam komponen-komponennya. Nah, proses pada sistem pendidikan juga itu ada komponen-komponen yang saling berkesinambungan. Nah, yang pertama ada pendidik dan non-pendidik. Nah, pendidik di sini yang memikul tanggung jawab untuk membimbing. Bedanya pendidik dan pengajar itu, pengajar itu mengajar tentang bukan hanya tentang pengetahuan. Pengajar itu bukan hanya mengajar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang karakter. Tapi seorang pendidik, dia memikul tanggung jawab hanya untuk membimbing, untuk mengarahkan karakter yang berkualitas kepada anak didiknya. Lalu non-pendidik itu adalah masyarakat yang bekerja sama untuk berlangsungnya proses pendidikan tersebut sebagai tenaga kerja dan lain-lainnya. Lalu komponen yang saling berkesinambungan selanjutnya yaitu materi pendidikan. Nah, saat kita menjalankan pendidikan, tentunya kita harus melewati materi pendidikan. Dapat kita ketahui bahwa saat kita menjalankan pendidikan, tentunya kita akan mendapati tentang materi pendidikan. Nah, materi-materi ini sangat penting dalam proses mengajar dan belajar di lembaga. Jadi, mengapa materi pendidikan itu saling berkesinambungan? Karena sangat paling utama dalam proses pada sistem pendidikan. Lalu yang ketiga ada prasarana dan sarana. Jadi prasarana itu yaitu alat yang secara tidak langsung mendukung kerja sama antara pendidik dan
anak didik. Lalu kalau sarana itu secara langsung. Lalu selanjutnya administrasi dan anggaran. Di sini administrasi dan anggaran itu saling berkaitan karena administrasi itu sebagai proses pembayaran anak didik kepada lembaga tertentu. Kalau anggaran itu seperti anggaran khusus yang direncanakan untuk secara khusus begitu. Lalu selanjutnya komponen yang ketiga ada environmental atau lingkungan pada sistem pendidikan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi sistem pendidikan, sangat mempengaruhi baik itu lingkungan yang buruk ataupun baik. Jadi karena lingkungan itu sangat mempengaruhi, pengaruh terbesar dalam sistem pendidikan juga. Nah, yang pertama ada lingkungan keluarga, lalu yang kedua ada lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan, lalu yang ketiga ada lingkungan masyarakat, lalu yang keempat ada lingkungan keagamaan, yang kelima ada lingkungan sosial budaya, yang keenam ada lingkungan ekonomi, yang ketujuh ada lingkungan keamanan, dan yang terakhir lingkungan politik. Lalu yang keempat, komponen yang keempat yaitu output pada sistem pendidikan. Nah, output ini adalah hasil keluaran dari proses yang terjadi. Jadi sebelum kita ke komponen yang keempat dari hasil, nah kita melalui proses tadi nih yang terjadi dalam sistem pendidikan. Nah, dari proses tersebut, outputnya atau hasil keluarannya itu terbagi menjadi dua, antara dia menjadi seorang lulusan atau tamatan atau menjadi seorang yang putus sekolah. Nah, lulusan di sini itu diharapkan lulusan yang dihasilkan dapat memberikan nilai-nilai kehidupan bukan hanya bagi dirinya tetapi juga lingkungan dan Tuhannya. Lalu putus sekolah. Jadi putus sekolah di sini disebabkan itu oleh berbagai macam hambatan-hambatan pendidikan, baik itu dari peserta didik itu sendiri, maupun itu proses pendidikan yang terjadi, ataupun lingkungan sekitar pendidikan. Maka dari itu, seperti yang tadi saya bilang, bahwa lingkungan itu juga sangat mempengaruhi sistem pendidikan tersebut. Jadi dari berbagai macam komponen itu, yang terakhir adalah hasilnya. Dari berbagai macam komponen-komponen itu kita harus melaksanakannya agar bisa menjadi hasil keluaran yang baik gitu. Jadi hasilnya itu kan ada dua nih. Yang menentukan baik atau tidaknya adalah proses-proses tadi. Apakah kita melaksanakan komponen-komponennya dengan baik atau tidak. Nah, lalu jadi kesimpulannya, semua komponen pendidikan idealnya itu harus melaksanakan fungsinya masing-masing dan berinteraksi satu sama lain untuk mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang dari awal, komponen ini harus dilaksanakan wajib bagi peserta didik karena untuk mengarah kepada tujuan pendidikan. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.